Kalian juga kerjasama dengan itu ya, salah satu outbound campaign dari Amerika, upsell untuk cari market di luar. Itu gimana tuh ceritanya tuh? Loh. Belum gimana backstory-nya kan Mas duluan ya. Bingung. Kita kayaknya yang nanya. Iya, kita kalian yang nanya ya. Iya, ulang. Selamat pagi Creative People, kembali lagi podcast Make Hub. Dan kali ini kita kedatangan kali ini gak ada Randi ya, tapi gue ditemenin sama Chelsea sama Hasim nih dari MC Hub. Nah hari ini kita kedatangan hari ini kita kedatangan Post Java. Ya salah satu teman advisor kita ya. Betul. Gurunya MC Hub. Kalau guru sih enggak sih. Kalau guru kan ngerti semua. Ini enggak ngerti tapi sok ngerti. Oke. Teman tapi ngajarin. Mentor. Mentor juga sih. Kalau mentor kan ngerti. Kita sok tahu aja sih. Oke. Nah, sebenarnya kita enggak ada plan buat podcast hari ini sih. Honestly, jadi iya, agak saya bingung. juga tiba-tiba aja suruh ngomong sini. Mengkagetkan. Kaget. Ya, jadi kita akan ngalir aja ini ngomongin apa yang bisa kita obrolin, apa yang kita bisa tanya-tanya, pelajarin dari Mas Post Java. Oke. Mungkin dari Hasim atau bakal bahas apa nih? Ya MC Hub dulu nih. Jadi tadi kan saya ngobrol-ngobrol sama Chief Operation Officer-nya MC Hub, Aftah, tentang MC Hub itu pengembangannya mau gimana sih? Kok kita ini kan penetrasi market di luar ya, melalui beberapa platform kita. Terus gimana kalau kita ngobrolin tentang MC Hub? MC Hub itu kenapa sih didiriin? Awalnya kan gitu. Nah, kebetulan ide ini tuh muncul dari saya Post Java. Jadi ide membuat sebuah hub untuk anak-anak college seperti yang banyak ada di kayak kita lah ya. Ya kayak kalian gitu. Di Silicon Valley, di Ukraine, di Finland, Estonia gitu. Jadi anak-anak digital content creator digital itu biasanya anak-anak college. Dari mulai apps development, web development, motion, grafis, web development, 2D, 3G, game gitu itu biasanya anak-anak college. Nah, saya melihat potensi itu ada di Indonesia karena kurikulum yang saya lihat di SMK, utamanya waktu itu saya kebetulan ikut satu seminar tentang kurikulum 2013 yang akan berganti ke kurikulum 2017 kalau tidak salah ya. Pas kita masih zaman sekolah berarti ya. Kalian kan pakai kurikulum 2013. Transisi transisinya itu. 2003. Nah, di itu ternyata agregasi di bidang transformasi digital itu anak-anak college itu luar biasa di kurikulumnya. Nah, itu menjadi kekuatan besar menurut saya untuk setelah anak SMK ini lulus, kalian kan udah pada lulus nih. Udah lulus. Jadi kemampuan itu bisa diagregasi untuk penetrasi market nggak cuma lokal tapi internasional. Dan sudah terbukti kan, kalian punya market di mana aja sih negaranya? So far sih klien kita tuh datang dari mostly negara kayak Kanada, US. Tapi ada juga yang kayak Thailand gitu. Salah satu repeating klien kita tuh bahkan dari Thailand gitu yang kita nggak expect sebenarnya. Itu di bidang apa tuh? Mostly bidang game development, 3D design, modeling, rendering, motion gitu. Nah itu yang saya cita-citakan. Jadi di masa depan MC Hub itu akan menjadi hub yang besar, punya kayak 1,000 anak-anak jago di bidang digital movement, transformasi digital. Saya sebutnya sebagai transformasi digital yang memproduksi hal-hal digital yang tadi yang kalian produksi itu sebenarnya apa aja sih? Kalau kalian list satu persatu. Sebenarnya limit di produksinya nggak ada ya, kayak nggak ada kayaknya. Luas banget ya, kayak hampir banyak semua yang banget. kesentuh digital tuh. Nah iya. Apa aja tuh Sim? Apa aja? Paling kalau segi game mungkin kita juga bisa ngedevelop ya game kita bisa dari 3D dari mulai rendering, modeling, animasi kita juga masih bisa. Terus kalau dari motion juga kita animasi kita bisa ambil, sama kalau dari desain juga kita oke sih ya. Iya, jadi hampir semuanya sih bisa kebangun. Hampir semuanya. Iya, even kalau di development pun dari mulai back end front end itu ya sebenarnya scope dari MCHP itu sendiri kalau ditanya apa yang bisa dikerjakan ya hampir semua yang kesentuh digital bisa gitu. Kalau nggak bisa juga pasti bisa belajar. Tempatnya belajar ya. Iya. Jadi mempelajari semua hal di bidang transformasi digital gitu loh. Yes. Kalau
misalnya gue sebagai klien kalian gitu, kan gue pengen lihat karya-karya atau gig kalian gitu. Gue tuh bisa ngelihat di mana sih? Oh bisa sih di Fiverr, Upwork, di Behance, ya kan Behance kita yang update banget tuh, sama MCHub.io. Itu websitenya. Website kita itu MCHub.io, yes. Gitu. Nah, saya dengar-dengar Gitu kalian juga kerjasama dengan itu ya, salah satu outbound campaign dari Amerika, upsell untuk cari market di luar. Itu gimana tuh ceritanya tuh? Belum gimana backstory-nya kan Mas duluan ya. Bingung. Kita kayaknya yang nanya. Kalian yang nanya ya. Coba ulang. Jadi Nanti dikat ada. Gak usah dikat, malah jadi lucu. Iya. Jadi saya kasih tahu. Gimana? Jadi kan untuk penetrasi market itu kan kita nggak harus cuma memakai platform. Ya. Jadi dalam mekanisme manajemen seorang bisnis, apalagi kita mau agregasi pemasukan gitu, mau cari pipeline untuk mencari pemasukan dalam sebuah perusahaan. Kan kita ini perusahaan, bukan perusahaan plus tempat main. Walaupun sekarang lebih banyak tempat mainnya daripada perusahaannya, gitu ya. Main di perusahaan. Iya, main di perusahaan gitu ya. Lebih gitu. Maka saya punya ide untuk kerjasama dengan salah satu perusahaan di Amerika, namanya Upsell. Dia B2B outbound campaigns untuk marketing. Jadi kan sudah kemarin kalian dibuatkan satu scam marketing, pemasarannya. Scam pemasarannya. Nah, Wednesday itu Rebo ini mereka akan mulai outbound campaign untuk menawarkan ke perusahaan-perusahaan besar di Kanada, Amerika Selatan, Jepang, kemudian termasuk tadi Thailand. Yang potensial yang bisa menggunakan jasa-jasa kalian. Gitu. Nah gitu itu cara kerjanya gimana sih? Kalau outbound campaign itu? Outbound campaign itu dibagi menjadi dua metode. Satu personal touch. Personal touch itu kita akan ngelis, misalnya dalam perusahaan misalnya Unilever gitu. Ya di bidang konten kreatornya siapa? Misalnya konten kreatornya namanya Andrew gitu. Nah Andrew kan punya email, punya kontak. Nah kalau personal touch di kontak, di telepon satu persatu. Gitu. Jadi kita punya CS gitu yang banyak, jadi diteleponin satu persatu, nawarin. Jadi kita kirim proposal, nawari, diajak meeting, diajak Zoom. Kalau sekarang Zoom ya, kalau dulu kalau sama-sama di Amerika ya ditemuin gitu. Nah, itu yang dilakukan kalau personal touch. Nah, yang kedua kita punya namanya B2B aggregator. Jadi ada semacam alat untuk langsung nembak ke email orang-orang yang memang butuh jasa dan produk kita. Jadi kayak bot gitu ya? Ya seperti sistem gitu, artificial intelligence itu yang langsung email, misalnya di perusahaan kayak misalnya perusahaan agriculture gitu, misalnya perusahaan agriculture atau perusahaan gas gitu, atau perusahaan apa yang membutuhkan, atau PH. Production house Disney misalnya gitu. Disney gitu. Di Disney itu siapa sih yang memutuskan, yang orang yang paling penting memutuskan bahwa konten kreator atau kebutuhan untuk misalnya web development Disney itu. Atau misalnya buat motion grafis gitu, siapa sih yang paling tinggi jabatannya untuk menentukan bahwa saya akan kerjasama dengan itu. Nah, secara otomatis nanti dikirimin email, secara otomatis mereka dikirimin SMS, dan nanti dari email itu baru di follow up gitu. Jadi ada agregatornya. Jadi ada dua mekanisme, personal touch sama pakai agregator. Nah, sistem untuk kayak orang-orang kayak di Upsell ini untuk nyusun skema pemasaran dan strategi apa yang digunakan dan bagaimana cara mereka mengkomunikasikan jasa apa yang kita jual itu sistemnya biasanya gimana sih? Kemarin kan sudah dikasih tuh borang. Kemarin kan sudah dikerjain sama chief administratif kalian, sama dibantu dengan Bu Ivon ya, yang di bawah ya. Jadi ada list pertanyaan yang harus dijawab. Jadi sudah dijawab apa aja sih service kalian, apa aja sih target market kalian, berapa sih generate income yang pengen kalian capai, berapa itu. Jadi ditanya dulu. Kita kayak dikirimi semacam borang kayak survei gitu. Target marketnya, terus target pemasukannya berapa, kemudian kapabilitas kalian apa, terus produknya apa. Makanya kemarin ada beberapa website yang langsung di-linkkan ke agregatornya
Upside kan. Iya. Ada 5 kalau nggak salah ya. Ada 5. 5.com ya, 5 pipeline. Iya. Nah, mereka itu nyusun mengkonversi pertanyaan-pertanyaan tadi menjadi sebuah strategi itu gimana itu caranya tuh kayak gitu? Ya itu kayak keahlian seorang outbound campaign. Oh gitu ya. Juga itu bidang tersendiri, bidang marketing namanya outbound campaign. Bidang tersendiri. I see. Nah, indikator biasa kalau kayak gitu nih, kita kerjasama nih. Nah, indikator dari keberhasilan seorang marketing outbound campaign itu kayak gimana tuh? Gampang aja, berapa pemasukan, berapa klien yang bisa masukkan ke kita. Gitu. Gampang aja. Konversinya berarti? Iya, misalnya target bulan ini ada 100 klien, nanti bulan depan jadi 200 klien, bulan selanjutnya jadi 400 klien, 500 klien gitu. Jadi biasanya begitu. I see. Cukup ngebantu lah ya buat tadi dari goal yang di awal. Ya karena kan kalian saya lihat kan di beberapa platform kan yang masih bagus di Fiverr ya. Masih bagus di Fiverr. Yeah. Nah, nanti di Upwork dan di Fiverr dan di freelancer mungkin kalian bisa buat komunitas. Jadi komunitas MC Hub, Upwork dan sebagainya. Bisa ajak teman-teman outsource. Jadi teman-teman yang tidak bisa kerja di sini malah bisa di outsourcing jadi hub kita. Jadi hub kita gitu. Jadi misalnya ada bidang tertentu yang kalian overload misalnya. Nah, di hub itu bisa kalian jadikan sebuah hub ya untuk mereka kerjakan. Jadi kita ada namanya pemerataan, empowering, kemampuan. Jadi tujuan dari Messiah Creative Hub ini didirikan juga selain untuk mengagregasi SDM, juga untuk meningkatkan kemapanan ekonomi anak-anak muda. Anak Jaksel itu kan cocok ya, itu nongkrongnya kan modalnya mahal ya. Iya, modal mahal. Butuh. Beli boba aja 60.000 ya enggak? Boba apa itu 60.000 Mas? Ada kan boba-bobaan? Kita nyari diskon. Iya. Boba bukannya 60.000. Jiwatos 30, itu 40.000 Jiwatos 30. Oh 30.000. Kalau Jiwatos itu 35.000 ya? Iya. Jiwatos. 35.000 kalian jajan seminggu 3 kali udah 90.000. Iya. Kali 4 udah 400.000. Itu gede banget. Belum bensin. Belum pulsa ya misalnya, internet. Nah, saya juga kepengen mendidik teman-teman ini bahwa sesuatu pengen menjadi mapan itu butuh proses. Jadi makanya butuh effort, butuh proses, butuh kerja keras. Tidak ada sesuatu tuh yang instan. Kalian ya sudah tahu lah, yang instan-instan kan pasti begitu kan. Cepet hilang. Kita kan nggak berani sebut di podcast inilah ya. Tapi sesuatu yang instan itu biasanya cepat hilang. Yang kedua instan bermasalah. Juga hilang, Sesuatu yang instan itu pasti bermasalah. Sesuatu yang instan itu pasti ada sesuatu yang nggak baik. Dalam sebuah bisnis itu perlu proses. Nah, proses inilah yang mendidik kita untuk punya namanya tacit knowledge. Sebuah kemampuan yang kita miliki tapi sudah menjadi mental model kita. Nah, itulah yang bisa kita jual. Nah, itu inti juga dari Messiah Creative Hub. Jadi manusia-manusianya nanti bisa punya tacit knowledge yang bisa ditularkan ke, kan nanti misalnya kan ini ada berapa bidang sih di Messiah Creative Hub? Ada 7 ya? 7. Apa aja tuh, Sim? Web development, software development, 3D, desain grafis, motion, ada game development, sama copywriter. Apa sih? Konten ya. Konten manajemen. Nah, maksud gua kan dari kalau sudah dari itu, jadi nanti kalau kita kembangkan, jadi masing-masing dari mereka itu nanti punya staff, punya tim sendiri gitu. Semakin besar. Jadi kayak snowball gitu. Misalnya Chelsea di mana? Regenerasi lah ya gitu. Bukan regenerasi, snowball. Jadi dari 1 orang jadi 2 orang, dari 2 orang jadi 5 Kalau saya kan orang. Desain grafis misalnya ada bertiga. Gitu. Nanti lama-lama jadi 10, 20 orang, 50 bisa ngajak orang. adik-adik kelas. Bisa ngajak adik kelas, bisa ngajak kakak kelas juga boleh. Iya. Bisa ngajak temen di, kalau kalian nongkrong di Senop atau nongkrong di jembatan apa tuh kalau di Jembatan Serong Serong gitu kan bisa juga diajak gitu. Iya. Kalian nongkrongnya di mana sih? Di Finplus ya? Ini kayak seru deh ngomongin ini kayak gini-gini. Iya. Jarang-jarang Mas ngomongin tempat nongkrong. Saya tuh enggak tahu Hasim nongkrong di mana sebenarnya. Di mana sih? Hasim ini di Social Garden ya katanya kamu ya?
Beer Garden. Oh di Beer Garden. Saya nongkrongnya. Habis itu bungkus gitu sih. Habis itu bungkus. Enggak habis dibungkus. Habis itu bungkus. Dibungkus staycation. Oh jangan. Staycation. Enggak di mana sih nongkrong sih? Kenapa jangan sih? Kenapa jangan? Enggak tahu, enggak baik aja. Aduh. Bid Amin Dola lah ya sih. Tapi biasa nongkrong di mana sih? Mau nongkrong biasa di mana di Kantor sendiri ya? Pondok Cabe. Di kantor. Oh ya tempat kantor kita nanti kalau kita sudah perkembangkan akan buat kafe tuh kan di atas. Nanti kita punya rooftop cafe jadi bisa nongkrong sendiri. Makin betah itu di kantor ya. Kita lagi cari rosternya yang bagus. Nanti Aftah bantu cari roster yang bagus. Barista yang bagus. Iya, dulu kepikiran Mas. Kalau misalnya bikin di atas kafe waktu dulu anaknya rumahan gitu. Ya kayak udah beda aja. Nah, pokoknya dulu lagi sering dari coffee shop ke coffee shop gitu kan. Di atas kayaknya coffee shop keren ya. Kayak The Box gitu kan persis tuh dia di atas gitu. Ya, nyebut merek nih. Seberang. Ya orang seberang. Kayak seru gitu. Debakan partner kita. Iya, pernah bikin podcast juga. Ditonton ya. Itu kayak pikiran wah nih di rooftop kalau ada coffee shop seru nih. Nah kebetulan sekarang hobinya lagi main basket. Kayak ini NBA Blacktop Mas di atas. Ring itu yang one on one ring ada kandangnya tuh. Itu. Bisa juga. Ide kan namanya Messiah Creative Hub. Ide itu bisa apa aja. Iya. Nanti yang paling possible dan paling bisa dieksekusi yang mana? Yang paling bisa dieksekusi. Dalam bisnis itu dalam bisnis itu ada namanya bisnis Canva. Dalam bisnis Canva kita bisa menghitung mana sih yang menjadi kekuatan, mana yang menjadi kekurangan. Nah di dalam bisnis Canva itu mana yang bisa dijalankan, mana yang patut tidak dijalankan, atau mana yang patut bisa. Kan namanya bisnis kan harus generate income kan. Mana sih yang bisa generate income dan sebagainya gitu. Sekarang live aja belum ada. Nanti kalau orang lalu lalang lewat ini padahal kita gadgetnya kan kerja. Ada orang mau ke kafe. Iya. Mau kafe. Iya terus gadgetnya kan mahal-mahal kalian itu kan. Nanti hilang satu nangis. Aduh. Hilang satu nangis gitu. Iya. Boleh. Emang biasa nongkrong di kantor sih, enggak kemana-mana sih. Di kantornya udah ya enak gimana? Kantornya enak ya? Enak banget. Kalau tidur di kantor sih. Sampai tidur. Kadang nginep di kantor. Iya. Memang Mas biasanya nongkrong di mana Mas? Iya. Kalau saya tuh kebetulan anak rumahan. Jadi kalau saya rumah ke rumah apa gimana Mas? Itu zaman masih muda bro. Sekarang kan sudah menikah. Jadi ya rumahnya rumah sendiri. Okay. Kalau dulu zaman masih muda ya namanya anak muda ke rumah. Maksudnya rumahnya kakaknya apa? Iya. Pikirannya jangan neko-neko kamu. Tuh. Jadi kalau saya nongkrong tuh saya sukanya di rumah, bikin kopi sendiri, ngeroster sendiri. Sekarang saya bercocok tanam, lagi bertani. Iya, bikin poliponik, benerin motor. Lagi bangun motor gitu. Benerin motor. Saya hobinya kan suka kayak Aftah tuh. Apa tuh? Suka benerin motor. Otak-atik motor. Sekarang yang lagi kita otak-atik CB Glatik. CB Glatik. Kita lagi otak-atik kita. Gitu. Nah, apalagi yang mau ditanyain kepada Post Java advisernya Messiah Creative Hub nih? Nih ngomongin hobi nih. Kalau Mas gimana nih? Kan Mas kan sibuk banget nih. Saya aja maksudnya kalau mau jalanin hobi tuh rada setengah kayak aduh gimana ngatur jadwalnya gitu loh. Iya, gimana tuh Mas? Ada tips gak Mas buat yang umuran kita gini Mas? Kebetulan hobi saya hobi gampang. Apa tuh? Membaca. Jadi tiap hari saya membaca. Iya. Jadi mau tidur saya membaca. Kalau malas baca saya dengerin podcast. Oke. Jadi kalau saya kripto misalnya, itu saya dengerin kriptonya Angga Adinata. Coba nanti buka. Kalau kripto Angga Adinata. Kalau yang Indonesia ya, yang Indonesia Angga Adinata. Kalau tentang bisnis saya dengerin Renald Kazali. Kalau yang Indonesia ya, saya dengerin Renald Kazali. Terus kalau yang di luar banyak sih, misalnya siapa ya? Andrew Hart gitu. Terus yang kripto saya yang NFT yang punya app NFT siapa namanya saya lupa ya. Siapa yang YouTuber ini loh? Yang YouTuber juga. Yang YouTuber gue lupa namanya ya. Indonesia atau luar? Luar. Saya lupa. Hobinya harus patut dicontoh ini sama anak-anak Gen Z nih. Iya. Membaca ini langka ini. Iya. Hobi langka. Ada satu. Saya maaf ya. Baca caption, baca story orang, gibah. Gibah. Sekarang baca quotes dia.
baca quotes ya, baca quotes. Baca quotes. Hobi-hobi anak sekarang baca quotes. Quotes yang di TikTok gitu loh, misalnya apa gitu, ada lagunya. Berarti era Abis itu di-download terus dipasang di Snap WA ya. Era baca thread udah habis apa belum? Baca thread masih. Oh. Kalau saya zaman dulu yang baca thread gitu itu ada di Facebook. Saya nggak tahu sekarang Facebook masih kalau apa sekarang threadnya di Twitter sih, kayaknya ramenya Twitter. Kalau saya sekarang Reddit. Walaupun kalau di Indonesia pakainya VPN ya. Iya, sulit. Tapi Reddit bagus sih. Iya, Reddit bagus sih, Reddit bagus. Atau di dark web, di forum-forum dark web itu kayak hal-hal baru tentang NFT, kayak info-info baru yang belum ada di dunia internet gitu, biasanya di dark web atau di deep web itu sudah diperbincangkan. Udah tahu duluan tuh jadinya. Iya, kayak misalnya kemarin Luna kan mau jatuh tuh. Iya, Luna mau jatuh. Di dark web itu dari gosip-gosip gitu loh. Walaupun kan namanya dark web kan isu kan kita nggak boleh percaya. Iya, benar. Tapi isu-isu ini sebelum Luna turun, Luna itu kan dari harga $1 ya, sekitar 14.000 ya. $80 ya kalau nggak salah. Apa berapa saya lupa. Enggak nyampe $80 sih. Saya lupa. Itu kan jadi 0,00 sekian ya, harga isu. Next to nothing ya. Ya jadi sampai berharga. di delist oleh Binance. Iya, sampai di delist gitu. Nah, itu yang apa namanya? Yang gua lakukan. Jadi membaca di banyak platform gitu. Terus gua kebetulan langganan koran. Gue sebut merek apa ya? Iya, koran digital nama Investor Daily. Investor Daily. Investor Daily. Kayaknya anak zaman sekarang gitu tuh ada nggak sih masih berlangganan gitu, mau bayar uang gitu? Murah kok, murah, setahun cuma berapa gitu. Ini saya langganan. Jadi apa yang terjadi ekonomi di Indonesia gitu, nih gue langganan gitu. Investor Daily Indonesia. Jadi kayak apa sih yang terjadi di dalam luar negeri gitu. Kalau nggak gitu gue baca selain Reddit, gue baca banyak sih. Kalau hobi-hobi yang beraktivitas gitu Mas, outdoor something gitu. Renang. Renang. Kebetulan kan gue suka renang, jadi gue renang setiap hari pasti renang minimal 15 menit pasti gue renang. Oke. Oh, hobi olahraganya. Jadi berarti